Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala ibadillahi sholihin wa ba'du. Faqala Allah ta'ala huwallazi anzala minas samai ma'al lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sintani ma turaddani ad-du'a'u ingdan nida wa du'a'u tahtal matar. Wa an Aisyata qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matara qala Allahumma sayyiban nafi'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamidin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin Kemiri Sewu rahimakumullah. Para pengurus takmir langkung-langkung wonten pangarsanipun Bapak Dukuh ingkang kita muliaken. Kathah sanget nikmat kanugrahan saking Allah. Saking kathahipun menawi kula lan panjenengan mencoba menghitungnya tidak akan mampu. Wonten surat An-Nahl pun ngendikaaken wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Mila monggo tansah muji syukur, tansah matur nuwun, tansah berterima kasih. Saking kathahipun, saking agengipun, saking tak terhingganipun sok nikmat Allah menika mboten dipun raos. Maka majelis-majelis taklim, majelis tabligh, taklim menika penguatan ilmu. Tabligh itu penyampaian syariat. Jadi Islam itu secara syariat sampaikan apa adanya. Ora susah ditambahi, ora susah dikurangi. Apa anane syariat itu? Nek ditambah-tambahi dadi rubah, nek dikurang-kurangi nggih dadi rubah. Sementara taklim itu artinya penyampaian ilmu supaya kuat ilmunya. Sehingga kita itu mengamalkan syariat kanthi dasar ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Inilah doa yang kita mungkin hafal. Ya Allah, mugi panjenengan paring tambah kula ilmu. Mboten ming ilmune ditambah ben saya pinter, ben saya apal, ben saya ngerti, mboten. Tapi juga disambung warzuqni ahma. Ya Allah, mugi kanthi kula dipun paringi tambahan dening panjenengan ilmu. Ilmu menika mugi panjenengan dadosaken rezeki kangge kula, wujude menapa saged paham. Maka agama itu tidak cukup hanya dengan tahu ilmu tetapi paham. Ya, tafaqquh fiddin. Hadirin rahimakumullah, ing kesempatan enjing menika keleres menika kula lan panjenengan wonten saklebetipun musim Jawa. Nek cara Miri Sewu ya musim rendeng. Mila nggih saben-saben musim rendeng menika tema kula mboten kula lupaaken. Jadi tidak kita kesampingkan betapa tema mudzakarah atau mengingat nikmat Allah tentang hujan di mana kita sekarang sedang berada di tengah-tengahnya. Alhamdulillah. Kula panjenengan sak menika niki Jawa grimis napa terang menika? Terang nggih. Alhamdulillah dipun paringi terang. Kula wau dalu menika ndonga ya Allah muga-muga subuh ning Miri Sewu udan gedhe.
Maksudnya supaya ngiras pantes tak terangake, ning jebulane diparingi terang ya alhamdulillah. Kula yo mlampah mboten dadi teles. Lan insyaallah menika nggih mugi-mugi ndadosaken kula panjenengan nggih tetep mensyukuri. Udan ya disyukuri, terang ya disyukuri. Ini nikmat Allah. Nikmat Allah yang lain yang saya ingin juga mengingatkan kepada jamaah sekalian, pagi ini kita masih hidup, isih diparingi umur, isih diparingi kesempatan. Jadi umur atau hidup sampai sekarang yang kita nikmati ini sesungguhnya adalah pemberian Allah, kesempatan supaya kita betul-betul memanfaatkannya. Ya. Umur panjang hakikatnya adalah kesempatan tambahan dari Allah agar kita itu dandan-dandan, agar kita itu benah-benah, agar kita itu tambah-tambah, tambah bekale, tambah sangune, tambah sadare, tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah tresno kali suami, istri, putra, wayah, kerabat, tonggo. Sehingga kita nanti suatu saat misalnya Allah mengambil sak wanci-wanci, mugi-mugi dalam keadaan terbaik, dan itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi umur itu pemberian Allah dan kita tidak tahu kapan. Maka ketika kita sehat, ketika kita sempat, ketika kita longgar, manfaatkan sebaik-baiknya. Pada saat kita sakit, mungkin ngerang-ngerang menghibah, ya Allah nyuwun sehat, betapa pentingnya, betapa butuhnya. Tapi kadang-kadang ketika sehat kita menjadi lupa karena biasa, ya. Kenapa kemarin sehat, sekarang sehat, besok sehat, sehingga sehat itu seperti biasa. Maka marilah sekali lagi di awal kita sampaikan, kita masih diberi umur, kita masih diberi kehidupan. Mungkin kerabat kita, saudara kita, tetangga kita sudah terlalu banyak yang mendahului kita, maka kita gunakan. Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika pun wonten satunggalipun riwayat ngendikaaken inna a'mara ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in. Wa aqalluhum man yazuzu dzalik. Sesungguhnya menika tenanan. Ora goroh. Mumpami Rasulullah mboten usah ngendika tenan, dipun kula panjenengan kudu percaya apa meneh ditegaske. Inna sa tenane sungguh amara ummati umur umatku umat Rasulullah ma baina as-sittina ila as-sab'in, mengantarane swidak tekan 70. Niku asring kita sampai akan kita dumuga akan ngiras pantes kangge ngemutaken langkung-langkung para senior, para sepuh sing umure wis punjul saka 70 menika jan panjenengan estu pitaringan nikmat Allah yang luar biasa. Kancane wis do ora ana panjenengan isih awet. Sing do umure 70 langkung menika kelebet makhluk Allah langka. Dan harus bersyukur, harus menggunakan sebaik-baiknya. Harus bertekad bahwa sewaktu-waktu siap dalam keadaan terbaik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara kamu yang bisa melampaui umur itu. Mila nek para sepuh menika langka menika ya wis wajar. Dan kita sekarang itu umatnya Nabi Muhammad SAW berbeda dengan umatnya Nabi Adam misalnya. Nabi Adam umurnya 900-an tahun, ada yang sampai 1000 tahun. Maka marilah kita sama-sama syukuri nikmat umur panjang. Kagem para senior, para sepuh sing pun umure sepuh menika mboten usah nyuwun umur panjang. Maksudnya mboten kok pripun-pripun. Wong pun umure panjang kok njaluk umur panjang, wis diparingi berarti malah nyuwun segera diakhiri.
Jadi kula ngemutaken panjenengan para sepuh menika lindonga ya Allah kula nyuwun dipun paringi umur ingkang berkah. Nah, jadi bukan lagi minta umur panjang, ning minta umur yang berkah. Berkah itu artinya apa? Bertambah kebaikannya. Saya tambah dinane, saya tambah sasen tahun. Saya tua awet nggih. Diparingi sehat. Niku bertambahnya kebaikan dan tidak mungkin orang bisa baik tanpa tuntunan ilmu. Maka nggih itu supaya kita itu makin lama makin tua makin baik, mutlak kebutuhan makin tambah ilmunya sehingga segala sesuatu kita tahu tata caranya. Dan ketika ada masalah namanya hidup itu pasti niku juga punya ilmunya. Maka umur yang panjang, isih diparingi sehat. Nggih sehate piyai sepuh nggih lumrah kadang-kadang kathah sambate. Wong sing jenenge panca indrane wong saya suwe saya tuwa menika ya saya suda mboten saya ampuh. Saya lemah, tulang belulangnya, saya keriput dagingnya, saya blero, pandangan semakin kabur, pendengaran semakin berkurang. Maka ya memang wajar nikmat Allah mulai dikurangi. Sing zaman nome si kuat manggul gabah sekintal lek 50 kilo saiki nggawa teken wae abot. Mila nggih monggo diparingi umur panjang, diparingi sehat, diparingi enteng. Nah niki enteng nindakaken kesaenan menika saking lebet diparingi dening Allah. Nek mboten kagungan enteng saka jero Allah ya Allah angel abot. Abot. Mila yo enteng nindakaken kesaenan menika disyukuri. Alhamdulillah yo subuh isi sempat semangat berangkat. Orang yang terbiasa melakukan kebaikan kemaslahatan pada saat longgarnya, maka sak wanci-wanci piyambakipun menika udur pikun misalipun demensia, fisike wis angel nggo mlaku, wis ora bisa tindak masjid, maka pada saat dia udur apa yang dia lakukan kebiasaan pada saat longgar tetap jalan rekeningnya. Maka mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sinaos sampun sepuh, nek kira-kira bisa tindak ya tindak. Wonten napa melih saat menika wis entuk jamaah subuh, entuk ilmu, pikantuk sedekahan, pikantuk silaturahim, kita bisa melakukan amal soleh, sopo aruh, salaman, luar biasa. Ganjaran terlimpah dalam beberapa waktu sedikit di subuh ini. Jamaah rahimakumullah, kula wau wonten rakaat ingkang nomor kalih rada pendek. Kula waosaken surat An-Nahl ayat 11 kalih ayat. Monggo sak sampunipun kita waos sareng-sareng wonten salat berjamaah. Jadi yang dibaca imam itu menjadi bacaannya makmum. Mila kula matur sareng-sareng wonten mukadimah kula wau nggih kula waos, mengke panjenengan kula aturi niraaken kula tuntun, mengke kula terangaken kanthi keplasan lan monggo dipun pahami. Mugi-mugi saged nuntun kula panjenengan kados pundi sebagai seorang muslim di musim hujan merespon hujan. Jangan sampai hujan yang merupakan karunia Allah kanugrahan menika malah jadi sambate, jadi negatif, jadi suudone. Kenapa saya matur? Karena memang kadang-kadang kita itu mensikapi merespon hujan dengan negatif thinking. Jadi sambat atau menganggap bahwa ini tidak merupakan kebaikan. Padahal ini karunia Allah. Monggo panjenengan kula aturi niraaken, kula waosaken rumiyin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samai ma'allakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Menika surat An-Nahl ayat 11. Monggo mengke menawi badhe dipun pahami kanthi langkung lebet langkung paham, monggo dipun waos malih. Terjemahannya dilihat, syukur tafsirnya. Dan terpenting adalah menjadikan ini sebagai hidayah petunjuk. Allah Subhanahu wa taala ngendika basa Jawa utawi bahasa Indonesianya, huwallazi anzala minas samai ma'alakum, dialah yang menurunkan air dari langit untuk kamu. Jadi dia Allah menurunkan air dari langit. Air yang turun dari langit itu namanya hujan. Tidak dibedakan hujan cilik, hujan gede, hujan campur angin dan sebagainya. Yang penting saat ada air diturunkan oleh Allah dari langit, maka itulah hujan. Nek cara kula panjenengan ten mriki nek cilik jenengane grimis, nek gede jenengane udan. Udan apa? Udan terus, udan lebat. Kadang-kadang menawi gunung sawek watuk malah udan awu. Mugi-mugi mboten nganti udan watu. Bisa terjadi Allah menghendaki pada saatnya ingin akan bermaksud memberikan azab, bisa saja hujan batu. Walladzi anzala minas sama'i ma'allakum, dialah yang menurunkan air dari langit untuk kamu, digarisbawahi. Jadi ada peruntukannya, ada maksudnya. Untuk kamu itu untuk manusia. Allah menurunkan hujan ini, intinya saya ingin matur bahwa itu karunia, kanugrahan. Ya, kita jangan meresponnya secara negatif, mengdersulo gara-gara udan. Kalau tidak kita renungi, kalau tidak kita dalami, bisa saja loh terjadi. Apalagi poro-poro ingkang butuhaken panas, butuhaken terang. Padahal kita itu di lingkungan kita itu, di alam wilayah negara kita, kawasan kita itu sudah otomatis sudah tahu kalau bulan Oktober sampai April ya namanya musim penghujan. Sehingga di musim hujan, turun hujannya mestinya biasa, kita sudah tahu. Kenapa kaget, kenapa sabar. Ibu-ibu misalnya pun naming butuh soal pemean, para tani nek kepingin mepe gabah, ya diatur sedemikian rupa, pinter-pinter golek angleh. Ojo ming soal pemean gue terus dadi suudon, dadi negatif thinking dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengarep butuh pemean ben garing terus dinane di bendina ke udan terus udan meneh. Ini tak wonten misale mboten dipun lesanaken menika sok ten mana di dalam hati kita kadang Allah kok ya udan to ya. Itu menunjukkan satu hati yang negatif thinking. Ya sudah dijalani karena memang hujan ini adalah musiman. Untung kita itu bisa prediksi, bisa tahu ada musimnya di belahan bumi yang lain, termasuk di lingkungan Rasulullah tinggal yang nanti kita akan pelajari tata cara responsi terhadap hujan. Itu di Arab Saudi sana itu orang kena dibedek, orang kena diperhitungkan karena musimnya berbeda. Udan ten mriku menika mboten mesti setahun ping 10 mboten karuan. Kalau kita sudah termasuk misalnya pada saat tidak musim hujan kok ada hujan juga jangan negatif thinking. Nek musimnya kemarau ora rendeng udan terus dunia udan kethek, udan munyuk. Ini kurang ya padha karo ya. Ini ekspresi yang tidak semestinya bagi kita seorang muslim. Maka tema pagi ini
Saya coba cukilkan dengan muslim di musim hujan. Apa isinya? Dzikir dan doa. Bagaimana kita memanfaatkannya sebagai karunia Allah, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita berdoa. Karena hujan bisa jadi sebab atau lantaran adanya peristiwa negatif, bencana dan sebagainya. Sebenarnya bukan hujannya, tapi tata kelola manusia terhadap lingkungan. Ibu bapak sedherek kula sedaya, akhir-akhir ini, hari-hari ini banyak kota-kota, wilayah-wilayah yang tidak pernah banjir menjadi banjir. Ada Lumajang, Trenggalek, ya. Pundi Jawa Timur bagian pundi menika. Diriwayatkan atau dalam sejarahnya konon tidak pernah banjir seperti sekarang. Sekarang mulai. Kenapa kira-kira? Bukan karena hujannya. Karena menurut riwayat Allah itu menurunkan hujan itu ming ajek dalam satu global, dalam satu kawasan menika hujan yang diturunkan itu ya ajek, jatahe semonten. Saya tidak ahlinya, tetapi saya membaca riwayat demikian, sehingga ini satu tantangan bagi para ahli, para ilmuwan, bagaimana tata kelola lingkungan dengan hitungan yang relatif statis itu. Kenapa sampai terjadi banjir? Ya karena pola tingkah manusia yang tata kelola alamnya kurang benar. Mungkin hutan-hutan dibabat, ya, bantaran kali jadi makin menyempit dan sebagainya dan sebagainya, ya. Dan daerah kita mon jalan Gudean ke timur meniku anggere pagi-pagi musim udan meniku dadi macet. Soalnya napa? Sing do kagungan mobil metu kabeh mobile. Kadang-kadang sak omah wonge telu mobile papat. Misalnya. Akhirnya yo tata kelola lalu lintas saja juga. Maka memang menjadi tantangan bagi pihak berwenang, bagi manusia, bagaimana merespon, bagaimana menanggapi hujan. Padahal hujan itu oleh Allah diturunkan sebagai karunia. Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sarabun wa minhu sajarun fihi tusimun. Dari air yang diturunkan dari langit berupa hujan itu minhu sarabun, sebagian menjadi minuman. Nah niki unjukan ingkang panjenengan dep menika menawi mboten saking Jawa, saking pundi? Saking air mineral galonan saking pundi? Saking sumur saking pundi? Saking lepen saking pundi? Jadi nek dirunut itu memang seandainya Allah tidak menurunkan air dari langit berupa hujan ini, sampai minum pun kita bermasalah. Wa minhu syajarun, dan sebagian untuk menumbuhkan pepohonan, tanduran, pepohonan. Kalau tanduran pohonan itu tidak disiram oleh air yang diturunkan hakikatnya dari langit, juga mau hidup dari mana? Untuk penghidupan manusia dan sebagainya. Mila nggih monggo. Sepele ming unjukan niku mawon kula lan panjenengan kudu duweni napa perenungan bahwa air yang kita minum itu karunia Allah. Kenapa menjadi biasa dan seolah tidak merupakan nikmat? Karena terlalu biasa, jadi kita keterlaluan. Terlalu biasa. Wis ngombe apa meneh miri 1000 niku ora sah rendeng we banyune turak. Terus nggih padukuh nggih. Sumur niku ora ya ora dadak kentekan to menawi kemarau. Ya. Coba bayangkan seandainya hujan tidak diturunkan. Air tanah juga tidak ada. Di daerah-daerah yang lain juga ada yang sulit air. Maka nikmatnya minum kalau kita renungi juga bisa dan menjadi kemanfaatan dan pahala seandainya kita merenungi. Maka setiap minum panjenengan kula aturi zikir dumateng Allah, ya ndonga ya zikir. Kula menawi keleres haus luar biasa apalagi pada saat olahraga, kemudian kita minum sekedar air putih tanpa rasa, tanpa warna, itu saja luar biasa nikmatnya nek direnungi. Maka saya biasa sambil minum itu sambil berzikir, mengingat satu ayat Allah. Zikir saya itu biasanya wa syaqahum rabbuhum syaraban tahura. Itu ayat
Al-Qur'an. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhannya memberikan dia minum dari air yang murni. Nek mboten apal yo sekedar ya Allah, mugi panjenengan mangke ten dinten kiamat maringi kula saged ngombe ngunjuk air senikmat ini, syukur yang lebih murni. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Biasakan menika. Ya. Biasakan agar suatu saat akan terjadi orang yang meninggal dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Mugi-mugi kula panjenengan anggenipun sedo dalam naungan ridho Allah. Wong biasa ngaji, biasa sedekah, biasa takarrub, salat berjamaah dan sebagainya. Tapi orang yang meninggalnya dalam keadaan tidak dalam ridho Allah, kelakon benjing. Kelakon benjing itu terjadi pada saatnya ngelak banget, ngelak sing banget. Ngungkuli wong poso, nek poso mono diniati. Ngelak saking suwene ora ana banyu, dehidrasi. Bahasane Pak Daroji dehidrasi. Cairan kita butuh, maka mekanisme tubuh akan muncul rasa ngelak banget. Bayangkan ngelak banget, tidak ada air yang bisa kita masukkan ke mulut berupa minum. Kahanan di hari kiamat itu anane ming nanah campur getih we umep. Dalam Al-Qur'an itu ada, silahkan nanti di dalam. Hamim illa hamiman wa ghassaqa. Jadi tidak ada air yang bisa diminum, adanya cuma nanah, darah, dipanasi nganti umep. Saking hausnya tetap minum. Bayangkan, awake dhewe mboten usah umep. Wis ora umep tapi masih panas saja iso mlonyoh ilate. Durung mengko ususe. Itu dalam keadaan umep, darah dan nanah. Nek kita normal sekarang ora mungkin darah nanah diombe. Tapi ndak, kondisinya ngelak sing banget, sing wis ora iso ditahan, anane cairan berapa itu mbek. Bayangkan nanti ilate kaya ngopo, ususe kaya ngopo. Maka ketika kita itu sekarang bisa minum air mineral, air amanah, dan kula amanah niku. Sak omah menika nek langganan air amanah itu kalau kehabisan diganti aquamon do sambat. Do kroso sak omah menika. Ya nikmat sekali. Saya sempatkan kalau pas minum itu, ya harian. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nek mboten apal nika ya nganggo basa miri sewu ya apa ya Allah, mugi panjenengan mangke maringi kula ugi unjukan ya, minuman ingkang kados mekaten kepara langkung murni. Syaraban tahura itu minuman air murni. Maka minhu syarabun, dari air hujan itu sebagian menjadi minuman kita. Wa minhu sajarun, para petani itu kalau tidak tercukupi air untuk mengaliri tanamannya juga rebutan. Maka bersyukurlah, ya bersyukurlah. Kenapa airnya sudah cukup tapi panennya gagal? Mungkin ini tata kelola juga. Ya, hewan-hewan pemangsa, tikus dibunuh, ya, ulo dipateni, nek perlu ulo do dipangan. Akhirnya ya, maka memang manusia perlu tata kelola. Lah sebelum bicara tentang tata kelola itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika 1400 tahun langkung kepengkeranggenipun ngendika bab menika. Paring langkah tulodo, paling tuntunan kados pundi kita itu merespon hujan. Ya, hujan itu intinya karunia Allah. Intinya hujan ini manfaat. Jangan kita itu menanggapinya dengan negatif. Ibu-ibu mutune sok grundel nggih nek pas musim hujan. Nek soal pemean basah belum kering menika yo lah gampang pengering yo bisa. Kadang-kadang candel ke seminggu ora yo garing dhewe. Ning seminggu lho menika. Nggih. Jadi itu.
Lebih dari itu Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, bahkan turunnya hujan itu menjadi momentum atau saat yang istimewa, yang spesial. Pulau panjenengan biasa ndonga pada sholat 5 waktu ndonga, ya, kemudian pada saat ingat orang tua kita doakan. Saat turunnya hujan jangan lupakan. Rasulullah ngendika sintani ma turadani. Ad-du'a'u ingdan nidai wa du'a'u tahta al-matori. Jadi ada 2 momentum, 2 waktu, 2 saat yang istimewa spesial. 1 saat panggilan adzan. Ya. Dan riwayat sanes pun ngendikaken bainal adzanaini, antara adzan dan qomat. Maka antara adzan dan qomat manfaatkan untuk berdoa. Pagi ini tidak kita bahas itu. Yang kita bahas itu ad-du'a'u tahta al-mator. Doa di bawah hujan. Maksudnya menapa? Donga dzikir kula panjenengan nalika saweg turun hujan itu Allah tidak menolak doa. Ya. Maka sesungguhnya hujan adalah tambahan kesempatan, tambahan waktu di luar waktu-waktu yang kita sudah biasa. Di kita itu bahkan tidak ada tempat yang makbul untuk berdoa. Tidak ada. Yang ada adalah waktu yang makbul untuk berdoa. Kalau di Mekah sama Madinah ada tempat yang makbul, di Raudhah itu tempat, ya, di Multazam itu tempat. Kita di sini nggak ada, mbak-mbak ninggon pengimaman kene, yo ora kok itu tempat yang makbul. Ngene pengimaman itu tempat yang makbul, ibu-ibu bapak-bapak do rebutan aku tak ndonga ning kene. Mongko sempit kok ngono kuwi. Kita hanya punya waktu. Salah satu yang pagi ini kita fokus untuk menjadi topik bahasan, pada waktu turunnya hujan Rasulullah ngendika itu waktu di mana Allah tidak menolak doa. Maka saat turun hujan jangan sepelekan, jangan lupakan. Umpamanya hujan gede. Dan ini adalah saat turunnya hujan, bukan saat musim hujan. Musim hujan tidak saben waktu. Ya. Bahkan tidak musim hujan, tapi saat turun hujan kadang juga ada yang dodone udan kethek, udan tekek, udan munyuk menika. Ini negatif thinking, suudon. Malah karunia Allah itu nek kayak munyuk misalnya. Ya. Pada saat turun hujan itu manfaatkan untuk kita memanjatkan doa. Ya ndonga nggo awake dhewe, ya Allah kula nyuwun sehat, ya Allah kula nyuwun kuat, ya Allah kula nyuwun hidayah, ya Allah kula nyuwun bimbingan. Ku anfusakum wa ahlikum nar, ya Allah kula nyuwun mangke bebas saking siksa neraka. Juga mendoakan orang lain, mendoakan suami, istri, apalagi yang sudah meninggal. Mendoakan anak, cucu, apalagi yang sedang punya kebutuhan spesial, butuh nyambut gawe, butuh ilmu, butuh bojo, dongake. Apalagi mungkin ada anak cucu yang pada saat turun hujan lebat sedang dalam perjalanan di jalan umum. Sopo ngerti gara-gara mbahne, gara-gara ibune, mbokne, gara-gara Pak Dene, gara-gara kakangnya adine ki ndongake, ya Allah menika Jawa, ya Allah adik kula saweg perjalanan antar kota, ya Allah saweg kuliah, saweg pados pangupaji kok. Ya Allah kula nyuwun adik kula dipun paringi lancar dangan slamet. Sapa ngerti ming gara-gara mbahne kakung, mbahne uti kok sempatke nyuwun slamet kanggo putune sing perjalanan antar kota. Jalaran udan sing iso dadi memolo, misale dalane lurus dikira rata jebulane jeglongan ana banyu mak jeglong wis setengah meter misale. Kepleset ning selokan atau kepleset mlebu kolongan tronton, ya Allah gara-gara mbae kakung, mbae uti sedulure kondongake malah dadi sing maune kudune kecelakaan berat dadi ringan, keporo malah dadi boten. Takdir Allah itu bisa berubah dengan doa. Maka jangan sepelekan saat turun hujan itu, aja malah saking gilane, saking wedine udan campur angin. Mburi omah malah kebrukan wit sengon misalnya. Malah minggegirisi karo
Sempatkan untuk berdoa, termasuk doakan kepada bapak, simbo, buyut, simba yang sudah meninggal. Kerabat kita yang meninggal itu butuhnya cuma didoakan. Ojo arep ndongake mbahne kowe ngenteni panen. To ngenteni dina jemuah mboten. Apa mung cukup butuh ya Allah mugi panjenengan paring pangapunten dumateng bapak simbok kula, mugi panjenengan paring kasayang. Apa mung cukup ya itu. Arep apa meneh? Arep ndonga dikirimi roti ampun mboten nampa. Panganan barang niku yo nek pas urip mawon. Kalau sudah meninggal ya butuhnya Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Nek panjenengan mboten paham lan kurang mantep ya Allah, mugi panjenengan paring pangapunten dumateng bapak, dumateng suami kula, istri kula, dumateng sederek kula, sebut asmane atau lintaskan dalam pikiran kita Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dan pada minimal itu pada setiap ba'da sholat 5 waktu. Berarti kita itu paling boten ndongake tiyang sepuh menika ya ping gangsal nek pas sholat wajib, ditambah nek musim udan menika pada saat turunnya hujan. Dan Rasulullah itu terkait hujan itu ada 3 yang kita cermati. Pertama, menawi jawah menika Rasulullah itu nglegake, ngelengke. Nembe badhe jawah menika Rasulullah nglegake jeda. Jeda menika ya leren. Nek lagi aktivitas pedamelan menika leren, lagi salat mon leren. Rasulullah ketika musim bukan musim ya, di sana itu tidak ada musim hujan. Rasulullah diriwayatkan ketika ketahuan ada awan mengepul hitam tandane arep udan, menika nglegakaken jeda sawetawis. Leren sedilit untuk apa? Untuk fokus untuk berzikir, berdoa. Kalau sudah tahu ada awan yang mengepul hitam, itu Rasulullah sholat we leren sike, nyambut damel leren sike. Untuk apa? Nglegake, memanjatkan satu zikir dan doa Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairoha. Nek mboten apal nganggo basa Indonesia, ya Allah saya minta kebaikannya, ya Allah saya berlindung dari keburukannya. Keburukan awan hitam yang bisa gendriat nek cara mriki. Sejak awan gendriat itu Rasulullah sudah menuntunkan. Satu ngelengke nglegake, ping kalih Rasulullah juga merlokke berkah banyu udan. Ya, di sana memang hujan tidak saben saat ya, tetapi dalam satu riwayat Rasulullah itu di awal hujan itu hampir selalu menyempatkan untuk nek cara mriki yo ngalap berkah banyu udan. Bajunya dilepas, auratnya tetap tertutup. Baju, kemudian barang sesaat saat perlu menika membiarkan badannya diterpa air hujan. Menika mbok pilih mboten sami biasa. Ya, saya membaca dalam riwayat itu begitu. Ya sak perlune ora kok terus berjam-jam. Dadak wudo keliling desa kaya zaman cilik-cilik niku mboten. Ya, jadi menerpa air hujan ke badannya. Yang ketiga, Rasulullah itu menuntunkan berbagai doa-doa ketika akan turun hujan, doa ketika turun hujan Allahumma shayyiban nafi'a, doa ketika hujannya ngegirisi Allahumma saiba rahmatin wala saiba azabin. Ya Allah mugi panjenengan paring rahmat, mugi panjenengan boten paring azab. Doa ketika hujan sepanjang waktu, apa mungkin katanya Januari hujan sehari-hari, Desember niku jane mung otak-atik matuk menika kok yo dilalai yo dipaske kata mereka. Rasulullah juga menuntunkan kalau hujan sepanjang waktu kamu kok butuh yo ono lerene. Rasulullah menuntunkan kita berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Ringkese kuwi arep panjang Allahumma alal akami wal jibali
Ya Allah mugi panjenengan maringi jawah menika jawah ingkang seputar mriki mboten jawah ingkang marake bahaya. Allahumma alal akami wal jibali. Ya Allah mugi panjenengan nurunaken jawah wonten dataran-dataran tinggi lan gunung ya supaya nanti netes. Wadirabi wa butunil audiyah. Dan mugi panjenengan jawahaken menika ten nggen bukit-bukit, ten nggen perut-perut wadi menika ya lumbang danau. Wa mana bitis sajar lan mugi panjenengan jawahaken jawah menika wonten tempat tukule tetanduran. Jadi misalnya kadang-kadang sepanjang waktu hujan terus juga ada zikir doanya, zikir doa. Ketika rampung juga mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Jadi semuanya Allah Rasulullah menika pun paring tuntunan. Ketika hujan di awal barang sebentar menerpa tubuhnya. Napa pelajaran kita? Ngalap berkah udan. Ya. Bahkan wonten satunggalipun ayat Al-Anbiya ayat 3 dosa Allah ngendika wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan saya menjadikan setiap yang hidup itu dari air. Seluruh makhluk hidup itu dijadikannya dari air dan membutuhkan air. Maka ada penafsir yang kreatif. Karena seluruh kehidupan itu dari air, pada saat turunnya air dari langit namanya hujan, manfaatkan bagi para suami istri yang lama sudah berumah tangga dan kepingin kehidupan anak turunnya. Ayat ini oleh sang penafsir, silahkan suami istri itu setelah ikhtiar, setelah berusaha berdoa, sempatkan ya berdua hujan-hujanan. Okay. Ya, hujan-hujanan biarkan diterpa, tentu aurat tertutup. Barang sebentar hujan sambil berzikir wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Mbok pilih wonten suami istri sing nom-nom. Nek sing tua-tua kepengin duwe momongan melih ya coba mawon. Wong Nabi Zakaria umure 91 tahun mon dereng kagungan putra menika ya minta kepada Allah. Padahal Nabi Zakaria iki ini wahanal adbu minni wasta'ala ra'su saiban. Kula menika balung-balunge ya wis lemah, artinya wis tuwa, wis loyo, wis ora kaya wong enom. Wasta'ala ra'su saiba, rambut kula ya wis ubanan. Wa mraati akhir, bojo kula wis tuwa tur mandul. Itu saja minta kepada Allah. Wa qad balaghoniyal kibaru wa mraati akhir. Nabi Zakaria umurnya 90 100 tahun menika nyuwun dhateng Allah ya diparingi. Ning yo simbah-simbah kakung mriki yo mboten usah wis putune wis akeh. Tapi ini satu juga ini memanfaatkan berkahnya air hujan silahkan. Ya. Yang ingin punya momongan tambahan sing durung patya sepuh mbok menawi ya namanya ikhtiar itu suplemen doa. Ini ikhtiar, bukan resep. Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dadi kula dumugaken mumpung menika musim hujan bukan untuk klenik, mboten klenik menika. Karena Allah yang ngendika kami jadikan setiap yang makhluk hidup itu dari air. Pada saat air turun, ninggi air turun dari hujan, mboten ten nggen talang mboten. Nek nggon talang ndak ono telek doro barang mboten. Langsung diterpa. Dan ini bukan klenik. Klenik itu contohnya itu anak asuh saya dari lereng Menoreh itu, kalau tradisi yang di sana bayi nek do pilek buntet irunge menika carane ben logro niku malah do kon nganggone kathoke bapakne. Wah. Logro mboten kira-kira. Ayo logro sing logro kathoke bututu irunge. Ini klenik. Ini klenik atau mistik dan sebagainya. Bukan. Ya. Maka ya manfaatkan. Ya. Kita punya keinginan doa apa? Ya. Apalagi hanya soal keturunan. Dan ini sama sekali bukan klenik,
bukan mengada-ada. Sebagai ikhtiar tambahan sanggung lek kepengin ngedral. Ya Allah kula menika kepengin dipun paringi anak turun, kula pun nikah sawetawis kok dereng dipun paringi. Sempatkan. Ya, sempatkan dan tunjukkan serius, fokus hati lan sungkur mengko dikanteni sedekah, dikanteni ikhtiar donga, dikanteni ikhtiar medis dan sebagainya. Maka hujan itu memang mestinya menjadi karunia dari Allah untuk kehidupan kita dan momentum dari Allah untuk kita itu lebih berkualitas. Lim respon Jawa menika mboten respon-respon sing nganggo hawa nafsu ya. Setiap peristiwa alam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pasti menjadikannya momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersedekah, untuk berbaik. Kados beberapa hari yang lalu ten mriki diwonteni salat gerhana mboten Pak Dukuh. Alhamdulillah. Itu gerhana itu kita juga merespon dengan baik. Ya, apabila kamu mendapati gerhana maka ada 4 yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya. Ya. Fad'ullaha wa kabbiru wa shollu wa tasaddaqu. Kalau gerhana baik matahari maupun rembulan maka kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, mengagungkan Allah, sholat ya, dan bersedekah. Dan sholat gerhana sampun sami prisa nggih. Kula pas jadwal ten Jalan Magelang menika sholat gerhana saya sampaikan edukasinya. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti sholatnya akan lebih lama. Saya baca yang lebih panjang, 4 surat itu panjang. Sujudnya lama, rukuknya lama. Mungkin menawi wonten ingkang boten kiat kula aturi sambil lenggah mawon. Barang pelaksanaan sambungi sak Pak. Saya maghrib mulai selesai 1 menit pas isya. 1 menit 2 menit pas isya. Dadi nggih dangu suwe. Barang rampung Ustaz niku wau wonten sing boten kuat. Terus pripun? Lenggah. Ayo alhamdulillah. Dadi kula wis matur sadurunge. Nek mboten kula aturke mungkin malah kuat dipaksakan malah dadi klenger, malah dadi memolo. Ya. Dan setiap peristiwa alam yang gegirisi menika direspon dengan taqarrub ila Allah. Fasallu wa kabbiru wa tasaddaqu. Ya. Kon berdoa, ndonga dadi nek ana grahana itu kita berdoa, bukan respon jahiliyah. Kula kelingan tahun 7 doso, tahun 8 doso zaman kula isih kanak-kanak, daerah kula pesisir niku ana grahana menika. Sing digegerke apa? Kae ana Bathara Kala mangan wulan, ben gek ndang Bathara Kalane lunga, apa-apa ditabu. Rono kentongan ditabu, piring ditabu, mangkok ting 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 rame tenan. Wong wadon-wadon sing meteng kon jengking kon mlebu longan. Kula sing ngalami ten mriki tahun-tahun semanten nggih rumiyin mbok pilih ngoten nggih. Sekarang sudah tidak karena memang pentingnya taklim. Jadi grahana itu hanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Sampun manjing surup, kita segera mengakhiri, nanti kita berdoa dan kemudian kita sambung dengan sholat sunnah isyraq 2 rakaat, pahalanya setara dengan haji umroh tamam. Untuk sempurna.